wabarakatuh. Saya Inaya Zahra sebagai Sekretaris Inti OSIS. Saya Aurelia Ramadhani sebagai Ketua Seksi 3. Saya Auditra Dayana sebagai Bendahara 3. Saya Dimas Saputra sebagai Ketua Seksi 7. Saya Nur Hidayatullah sebagai Ketua Seksi 2. Saya Muhammad Handi Babaswara sebagai Ketua Seksi 4. Saya Adit Adha sebagai Ketua Seksi 5. Saya Sela Rahir Ramadhani sebagai Wakil Ketua OSIS 2. Saya Alvina Syafitri sebagai Ketua Seksi 8. Saya Gini Andana sebagai Sekretaris 2. Saya Aryan Kuswanda sebagai Sekretaris 1. Saya Rafil Gifari sebagai Bendahara Inti. Saya Bimana sebagai Bendahara 1. Saya Muhammad Rizky Fadila sebagai Ketua Seksi 1. Selamat datang di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Perkenalkan, nama saya Abraham Jekonio Kesario. Dan jabatan saya di SMP ini sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Kali ini, kami sedang mengadakan MPLS online. MPLS ialah masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa dan peserta didik baru kelas 7. Perkenalkan, nama saya Dio Pratama. Di sini jabatan saya sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan di sini saya akan mengenalkan salah satu bagian dari SMP Negeri 1 Pangkal Pinang, yaitu adalah ruang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah di SMP negeri ini ialah Ibu Risina MPD. Beliau ialah orang yang memimpin serta mengepalai SMP negeri ini. Setelah itu ada ruang kantor atau ruang TU yang dimana ruang tersebut saling berhubungan dengan ruang kepala sekolah. Jadi ruang TU tersebut berfungsi sebagai tempat mengkoordinir segala kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang ini. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Setelah ruang kepala sekolah dan ruang TU, sudah pasti di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang ini terdapat ruang guru. Ada ruang guru 1 dan ruang guru 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Rahir Ramadhani, Wakil Ketua OSIS 2 SMP Negeri 1. Saya akan menjelaskan perpustakaan, daerah perpustakaan. Dari gerbang utama, belok sebelah kiri, sebelah sini. Mari ikuti saya. Di sini ada ruang perpustakaan SMP Negeri 1. Inilah keadaan untuk ruang perpustakaan di SMP Negeri 1. Ada ruang baca, bisa duduk di bawah, bisa juga duduk di kursi sebelah sini. Dan di sini ada rak tentang buku yang sudah dilabeli untuk masing-masing buku apa saja yang ada di rak-rak tersebut. Sampai di sini juga ada beberapa televisi dan koleksi alat-alat seperti alat ketik, radio, dan sebagainya. Kita bisa baca sambil duduk, mau duduk di lantai di karpet yang sudah dijamin kebersihannya. Dan di sebelah sini kita bisa kumpul-kumpul sambil baca buku. Dan teman-teman, ada beberapa poster pemandangan dan juga sofa. Fasilitasnya seperti itu. Di sini juga ada kipas angin atap, AC, jam dinding, globe, rak buku untuk buku-buku pilihan khusus seperti novel yang memotivasi dan menginspirasi. Setelah itu di sini ada tempat duduk untuk petugas perpustakaan. Begitulah untuk daerah perpustakaan di SMP Negeri 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Nana. Di sini saya menjabat sebagai Sekretaris 2 Inti OSIS, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ruang makan. Dari gerbang utama, belok kiri dan lurus itu terdapat ruang makan. Di ruang makan ini ada beberapa meja dan kursi untuk makan
akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ramadhani. Jabatan saya di OSIS sebagai Ketua Seksi 3. Dan di sini saya akan memperlihatkan laboratorium IPA. Biasanya laboratorium IPA ini digunakan untuk melakukan praktek-praktek tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Syafitri. Jabatan saya di OSIS sebagai Ketua Seksi 8. Sekarang saya berada di kantin Sekolah SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Kantin di Sekolah SMP Negeri 1 Pangkal Pinang ada 3, dan ini adalah kantin pertama, dan ini kantin kedua, dan ini kantin ketiga, Dan di sini saya berada di toilet ini. Di sini terdapat 3 toilet dan 1 gudang. Biasanya gudang tersebut untuk menyimpan alat-alat seperti cat dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela. Jabatan saya di OSIS sebagai sekretaris inti OSIS. Di sini saya akan memperkenalkan lingkungan kelas 7 dan kelas 8. Ayo ikut. Di sini berada di lantai 2. Di sebelah sini terdapat kelas 8D, yaitu kelas Ahmad Subarjo. Di sebelah kelas 8D terdapat kelas 7A. Kelas 7A dikenal sebagai kelas Gajah Mada. Di sebelah kelas 7A terdapat kelas 7B yang bernama Bala Putra Dewa. Kelas yang paling pojok di koridor sebelah sini adalah kelas 7C, yaitu kelas Sultan Agung. Sekarang kita akan pindah ke koridor sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audita Diana. Jabatan saya di OSIS adalah Bendahara 3. Di sini saya akan memperkenalkan kelas 8E dan 8F. Ayo ikut. Di sebelah kiri ada kelas 8E, yaitu Sultan Syahrir. Di sebelah kanan ada kelas 8F, kelas Bung Tomo. Ya, kembali lagi bersama saya Dio Pratama, dan di sini saya akan menjelaskan bagian dari ruang MIPA. Ruang ini terdapat di pinggir koperasi siswa. Bisa Anda lihat di sebelah sana. Baiklah, saya akan mengenalkan ruang tersebut. Ruang lab IPA ini biasanya digunakan dalam pembelajaran IPA, baik dalam biologi, fisika maupun kimia. Bisa Anda lihat di bagian-bagian tersebut banyak macam-macam peralatan yang digunakan untuk praktek ataupun untuk memperkenalkan, agar kita bisa tahu dan kita bisa memahaminya. Dan kita bisa lihat juga di sini ada meja guru serta bangku-bangku untuk siswa belajar. Dan di bagian sini pula terdapat jas.
Jas ini biasanya digunakan untuk praktek. Bisa Anda lihat terdapat logo SMP1. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatullah. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai Ketua Seksi 2. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan memperkenalkan koperasi siswa. Baiklah, di koperasi siswa ini menjual buku tulis, buku gambar, penghapus, kertas folio, dan alat tulis yang lainnya. Dan di dalam koperasi ini juga menjual makanan dan minuman ringan. Baiklah, habis dari koperasi ini kita akan menuju ke ruang BK. Baiklah, di sini merupakan ruangan BK atau bimbingan konseling. Baiklah, setelah dari ruangan BK kita akan menuju ke kelas 8A. Baiklah, di sini merupakan ruangan kelas 8A, merupakan kelas Insinyur Soekarno. Baiklah, setelah ini kita akan menuju ke kelas 8B. Baiklah, di sini merupakan kelas 8B atau ruangan kelas Muhammad Hatta. Baiklah, cukup sampai di sini dulu dari saya. Habis ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Saputra. Jabatan saya di OSIS sebagai Ketua Seksi 7. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan teman saya tadi. Di sini merupakan kelas 8C, merupakan kelas Muhammad Yamin. Setelah kelas 8C kita akan menuju ruang multimedia. Di sini merupakan ruang multimedia. Biasanya digunakan untuk pertemuan orang tua dengan guru ataupun guru dengan guru. Setelah ruang multimedia kita akan menuju ruang seni. Baiklah, di sini merupakan ruang seni ataupun ruang keterampilan. Ruang ini biasanya digunakan sebagai latihan drama ataupun latihan tari. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Abraham Jekonio Kesario. Dan di sini kita sedang berada di lorong menuju WC Putra. Baiklah, selain lukisan hasil karya anak SMP Negeri 1, juga lukisan para pahlawan nasional, di lorong ini juga terdapat foto-foto siswa SMP Negeri 1 Pangkal Pinang yang berprestasi. Foto-foto ini dipajang guna mengapresiasi hasil kerja keras dan usaha yang telah dilakukan murid SMP Negeri 1 Pangkal Pinang yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik peserta didik baru SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Di sini kakak dari pengurusan OSIS SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Muhammad Handi Pabaswara. Di sini kakak ingin memperkenalkan tentang bagaimana sekolah kita ini keadaannya. Nah, di sini kita sedang melihat kelas 9A. Jadi di SMP Negeri 1 ini tiap kelasnya memiliki nama pahlawannya masing-masing. Contohnya di kelas 9A ini nama pahlawannya adalah Depati Amir, pahlawan dari Bangka Belitung. Baiklah, kita lanjut ke daerah selanjutnya. Nah, di sini adalah ruang laboratorium sejarah. Di sini kalian akan memasuki ruangan ini apabila kalian sedang mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Di ruangan ini, kalian bisa mempelajari banyak sekali sejarah yang ada di Indonesia, terutama sejarah kota Pangkal Pinang kita, dan juga sejarah SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan ini adalah WC Putra dan WC UKS di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Di sini kita melihat ruang UKS. Jadi kalau adik-adik ada yang sakit ataupun ada yang merasa tidak enak badan, adik-adik bisa langsung pergi ke dalam UKS ini dan memberitahukan kondisi agar bisa segera dirawat oleh petugas yang ada di UKS ini. Oke, kita lanjut.
Di sini adalah kelas 7F. Di kelas 7F ini nama pahlawannya adalah Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Pahlawannya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Oke. Nah, di sini adalah kelas 7D. Di kelas 7D ini nama pahlawannya adalah Sultan Iskandar Muda. Oke. Nah, kali ini kita akan ke kelas 7E. Di kelas 7E ini kita akan melewati ruang minggu terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kelas 7E. Di kelas 7E ini, nama pahlawannya adalah pahlawan Sultan Hasanuddin. Nah, adik-adik pasti penasaran kan dengan apa yang ada dalam UKS ini? Baiklah, kita akan masuk. Nah, inilah isi UKS SMP Negeri 1 Pangkalpinang. Di sini terdapat kursi dan juga beberapa bilik ruang perempuan dan ruang serta ruang konsultasi untuk berbicara dengan penjaga UKS di sini. Apabila adik-adik yang sakit, adik-adik bisa mengisi buku tamu yang ada di sini. Di UKS ini juga terdapat berbagai obat untuk mengobati penyakit adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Habib Maulana. Kakak jabatan di OSIS sebagai bendahara 1. Nah, kakak di sini mau menjelaskan tentang dana SMP 1. Di belakang kakak ada kelas 9B. Mari kita lanjut ke kelas selanjutnya. Nah, boleh kita lihat di mading. Di mading ini adalah hasil karya dari murid SMP Negeri 1 Pangkalpinang. Mari lanjut selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini adalah kelas 9C. Mari kita lanjut ke kelas selanjutnya. Nah, di sini kalau kelas 9D. Mari kita lanjut ke kelas selanjutnya. Di samping kita adalah kelas 9E. Nah, kita sampai kelas terakhir yaitu 9F. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Adit adalah kakak menjabat di OSIS sebagai ketua seksi 5. Di sini kakak akan memperkenalkan ini adalah ruang guru 2 dan kita akan ke ruang guru selanjutnya. Nah, kalau di sini ruang guru 1, jadi di SMP Negeri 1 itu ada dua ruang guru. Yang pertama ruang guru 1 dan ruang guru 2. Kita ke lab komputer. Nah, ini adalah lab komputer 3. Dan kita akan ke lab selanjutnya. Dan ini adalah lab komputer 2 dan lab yang dipakai hanya lab komputer 1 dan lab komputer 2. Mari kita ke lab komputer 1. Nah, kalau ini adalah lab komputer 1. Lab komputer 1 dan lab komputer 2 biasanya dipakai untuk pelajaran bekatik dan juga untuk ujian-ujian yang mengenai yang memerlukan komputer. Sekian itulah perkenalan kakak, dan kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam lab komputernya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari. Jabatan saya di OSIS sebagai bendahara inti OSIS. Saya akan menjelaskan lokasi musola di SMP 1 dan sekitarnya. Di depan musola Tawaf terdapat dua buah kelas, yaitu kelas 9B dan sampingnya yaitu kelas 9C. Sekarang saya sudah berada di samping musola SMP Negeri 1 Pangkal Pinang yang bernama musola Tawaf. Kita akan ke depan musola Tawaf. Di depan musola Tawaf terdapat dua buah tempat wudhu. Biasanya tempat ini sering digunakan untuk siswa-siswa atau siswi-siswi. Di sini saya sudah berada di samping kanan musola Tawaf. Sebelah sini terdapat 7 buah tempat wudhu yang biasanya digunakan untuk siswa laki-laki. Saya sudah berada di belakang musola Tawaf. Sebelah sini terdapat 2 buah parkiran sepeda untuk murid-murid yang biasanya untuk memakai sepeda. Dan di sebelah sini terdapat 4 buah pembuangan akhir atau TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Guswanda. Jabatan saya di OSIS sebagai Sekretaris 1. Beginilah keadaan di dalam musola Tawaf, tempat imam. Dan di sini tempat pengisi suara atau penyetel suara. Dan di dindingnya terdapat tulisan kaligrafi Al-Quran. Di pojok kanan belakang terdapat ada 2 lemari, satu untuk lemari Al-Quran, satunya untuk lemari sajadah dan mukena. Dan begitulah keadaan dalam musola Tawaf. Oke, sekarang kita ada di bagian daerah greenhouse sekolahan. Di sini kita menanam berbagai macam tanaman, baik itu tanaman hijau, tanaman berbunga, berbuah dan lain-lain. Untuk daerah sini, di sini ada kumpulan tanaman-tanaman berbunga seperti bunga anggrek, dan sebagian besar tanaman ini disumbangkan oleh siswa-siswi yang dulu bersekolah di sini. Dapat dilihat potnya terdapat nama dari masing-masing siswa. Berbagai macam tanaman, ada yang berbunga, ada yang daun hijau. Di sini kita bisa masuk ke dalam greenhouse. Setiap hari bakal disiram, biasanya setiap pagi oleh anak-anak kecil. Itulah untuk penjelasan bagian greenhouse sekolahan. Baiklah, berikutnya kita sampai pada bagian lapangan, yaitu sentral atau titik pusat dari SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Terdapat 3 bagian yang terdiri dari 2 lapangan voli dan 1 lapangan basket, yang dimana 3 bagian ini biasa dipakai untuk berolahraga dan juga melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin maupun upacara hari-hari besar nasional. Dan ini adalah ruangan OSIS SMP Negeri 1 Pangkal Pinang yang biasanya digunakan untuk mengadakan rapat ataupun pembicaraan tentang acara-acara dan masalah yang ada di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan di ruangan ini juga biasanya para pengurus inti OSIS dan ketua seksi serta anggota-anggota lainnya membicarakan untuk merencanakan hal-hal seperti hari kemerdekaan, latihan upacara, dan pengambilan infak mingguan. Dan ini adalah struktur seksi-seksi kepengurusan OSIS SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Di sini terdapat seksi 1 sampai seksi 8. Dan ini adalah struktur
OSIS ke organisasi siswa di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Di sini juga terdapat ruangan untuk menyimpan alat-alat olahraga seperti bola, terpal, dan lainnya. Di depan pintu OSIS juga terdapat visi misi SMP Negeri 1 yang harus kita amalkan dan terapkan di sekolah. Di SMP Negeri 1 juga terdapat 18 karakter bangsa yang harus setiap siswa miliki dan terapkan di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan di sini juga ada yang dinamakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang harus kita terapkan di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan ini adalah 7K yang terdiri dari keindahan, kebersihan, kerapian, kekeluargaan, keimanan, ketertiban, dan kerindangan. Setiap kelas memiliki sesi-sesi 7K. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Siapa kita? Spensa! Siapa kita? Spensa! Siapa kita? Spensa! Spensa yang kuy. Woi! Dengan semangat di dada, kami Spensa PDK, generasi masa depan, untuk menjadi juara. Selamat datang. Kami ucapkan. Selamat datang teman, selamat datang teman. Selamat datang kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Kami, keluarga besar SMP Negeri 1 Pangkal Pinang, mengucapkan selamat datang bagi siswa atau peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021.